Yeah, 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 yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Puspita Mailani MAK selaku dosen pembimbing akuntansi manajemen dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan tak terhitung nilai serta karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, sebelum selanjutnya, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 15 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Variansi Bahan Baku dan Tenaga Kerja. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji 3. Nama saya Siti Muada dan kedua teman saya Alfir Yandani sebagai penyaji 1 dan Sinta Ropia sebagai penyaji kedua. Baiklah, langsung saja untuk pemaparannya kami dipersilakan. Untuk penyaji 1, silakan. Di sini saya akan menjelaskan variansi harga bahan baku atau MPV. Mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual dibayar. Untuk menghitung variansi harga bahan baku, itu menggunakan rumus MPV sama dengan AP dikali AKI, min SP dikali AKI. Atau secara faktor, kita memiliki MPV sama dengan AP min SP dikali AKI. Di mana AP merupakan harga aktual per unit, SP harga standar per unit, dan AKI merupakan kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Yang selanjutnya ada perhitungan variansi harga bahan baku. Contoh soalnya yaitu Policitos membeli dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning pada minggu pertama Maret. Harga pembeliannya 0,0069 per onsnya, jadi AP-nya adalah 0,0069. AKI adalah 780.000 ons dan SP-nya 0,0060. Dengan menggunakan informasi, variansi harga bahan baku dihitung yaitu MPV sama dengan AP min SP dikali AKI. Nah, itu rumusnya. Sama dengan AP-nya 0,0069 min SP-nya 0,0060 dikali AKI-nya 780.000 sama dengan 0,0069 dikurangi 0,0060 hasilnya 0,009 dikali 780.000 hasilnya 702U. Nah, untuk menghitung persentasinya sama dengan SP dikali AKI sama dengan 0,0060 dikali 780.000. MPV dibagi SP dikali AKI sama dengan 702 yang tadi MPV-nya udah diketahui dibagi 4.680 hasil dari perkalian SP dikali AKI sama dengan 15% persentasi dari variansi harga bahan bakunya. Nah, next ada tanggung jawab terhadap variansi harga bahan baku, yaitu tanggung jawab terhadap pengendalian variansi harga bahan baku biasanya diemban oleh agen pembelian. Harga bahan baku kebanyakan memang di luar kendalinya. Namun, variansi harga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas diskon, kuantitas jarak sumber dari pabrik, dan lain-lain. Faktor-faktor ini kerap di bawah kendali agen. Yang selanjutnya ada bagaimana analisis variansi harga bahan baku. Langkah yang pertama dalam analisis variansi adalah memutuskan signifikan atau tidaknya variansi. Jika dinilai tidak signifikan, langkah lebih jauh tidak ada.
Nah, contohnya, penyelidikan menyatakan jagung dengan kualitas lebih tinggi dibeli karena tingkat kualitas biasa langka di pasar. Begitu alasan diketahui, tindakan korektif dapat diambil jika diperlukan dan memungkinkan. Dalam hal ini, tindakan korektif tidak diperlukan. Perusahaan tidak memiliki kendali terhadap kurangnya pasokan. Secara sederhana, hanya tinggal menunggu hingga kondisi pasar membaik. Yang selanjutnya ada waktu penghitungan variasi harga. Variasi harga bahan baku dapat dihitung pada satu dari 2 poin. Nah, yang pertama, ketika bahan baku dikeluarkan untuk digunakan dalam produksi. Yang kedua, ketika bahan baku dibeli. Penghitungan variasi harga pada titik pembelian lebih disukai. Lebih baik memiliki informasi variasi lebih awal daripada nanti. Semakin awal informasi, semakin tepat tindakan manajerial dapat diambil. Informasi yang sudah lama sering tidak berguna. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada penyaji pertama atas pemaparannya, selanjutnya yaitu kepada penyaji kedua dipersilahkan. Yang kedua ada variasi penggunaan bahan baku langsung atau material usage variance dikurangnya MUP. Adalah mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Berikut rumus untuk menghitung variansi ini. MUP sama dengan SP kali AQ dikurangi SP kali SQ. Atau dengan pemfaktoran kita dapatkan rumus MUP sama dengan AQ dikurangi SQ dikali SP. Keterangannya, AQ adalah kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. SQ adalah kuantitas standar bahan baku yang diperbolehkan untuk output aktual. SP adalah harga standar per unit. Penghitungan variansi penggunaan bahan baku. Blue Cheetahs menggunakan 780.000 ons jagung kuning untuk memproduksi 48.500 bungkus keripik jagung. Oleh karena itu, AQ adalah 780.000. Kita dapat melihat SP sebesar 0,006 per ons jagung kuning. Meski standar bahan baku yang diperbolehkan atau SQ telah dihitung, perincian yang mendasari perhitungan perlu dikaji ulang. Ingat bahwa SQ adalah produk kuantitas standar unit dan unit aktual yang diproduksi. Standar unit adalah 18 ons jagung kuning untuk tiap bungkus keripik jagung. Jadi SQ adalah 18 dikali 48.500 atau 873.000 ons. Untuk itu, variansi penggunaan bahan baku dihitung sebagai berikut. Dan jawabannya MUP sama dengan AQ dikurangi SQ dikali SP. AQ-nya sebesar 780.000 dikurangi SQ sebesar 873.000 dikali SP 0,006. Jadi sama dengan 558 F. Persentase SQ dikali SP. Jadi SQ 780.000 dikali 0,006 sama dengan 5.238. MUP dibagi SQ dikali SP sama dengan 558 dibagi 5.238 sama dengan 10,7%. Jadi ketika bahan baku dikeluarkan, variasi penggunaan bahan baku dapat dihitung. Yang selanjutnya ada tanggung jawab atas variasi penggunaan bahan baku. Secara umum, manajer produksi bertanggung jawab pada penggunaan bahan baku. Meminimalkan sisa, pembuangan, dan pengerjaan kembali adalah cara-cara manajer untuk memastikan standar akan terpenuhi. Namun, penyebab variasi terkadang diakibatkan oleh hal lain selain area produksi sebagaimana ditunjukkan pada bagian berikutnya, seperti variasi harga. Menerapkan variasi penggunaan untuk mengevaluasi kinerja dapat mengarah pada perilaku yang tidak diinginkan. Analisis variasi penggunaan bahan baku. Penyelidikan menyatakan variasi penggunaan bahan baku yang menguntungkan adalah hasil pembelian jagung berkualitas tinggi yang dibeli Departemen Pembelian. Jika keseluruhan variasi menguntungkan, respon yang berbeda akan diharapkan. Jika keberadaan variasi yang menguntungkan berlanjut, jagung berkualitas tinggi seharusnya dibeli secara reguler. Apabila perbaikan dalam produksi terjadi dan kondisi berubah, standar-standar bisa jadi perlu diubah untuk mencerminkan lingkungan operasional baru. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada penyaji kedua atas pemaparannya. Untuk selanjutnya yaitu kepada penyaji ketiga. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Siti Moda. Di sini saya akan menjelaskan tentang variansi tenaga kerja langsung atau laboratorium variance atau LRV. Menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar. Dengan rumus LRV sama dengan AR dikali AH dan dikurangi SR dikali AH, atau difaktorkan menjadi rumus LRV sama dengan AR dikurangi SR dikali AH. Untuk keterangan, AR itu tarif upah aktual per jam, dan sedangkan SR itu tarif upah standar per jam. Lalu ada AH. AH itu jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Yaitu perhitungan variansi tenaga kerja. Aktivitas tenaga kerja langsung kepada para pengawas, Bluetooth akan digunakan untuk mengilustrasikan perhitungan seluruh tarif tenaga kerja. Kita mengetahui 360 jam digunakan untuk pengawasan selama minggu pertama pada bulan Maret. Nah, upah aktual per jam yang dibayarkan untuk pengawasan adalah $7,35. Dari tampilan 9 dikurangi 2, tarif upah standar adalah $7,00. Jadi AH adalah 360, AR adalah $7,35 dan SR adalah $7,00. Nah, variasi tarif tenaga kerja dihitung sebagai LVR sama dengan AR dikurangi SR dikali AH. Nah, dari tersebut, angka tersebut itu dimasukkan menjadi LVR $7,35 dikurangi $7,00 dan dikali 360 sama dengan $0,35 dikali 360 sama dengan $126 upah. Nah, dari nilai tersebut dipresentasikan dari SR dikali AH sama dengan $126 dibagi $2.520 sama dengan 5%. Baik, slide selanjutnya. Tanggung jawab terhadap variansi tarif tenaga kerja. Baik, tarif-tarif tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti pasar tenaga kerja dan kontrak persatuan buruh. Nah, tarif upah aktual mengacu pada tarif standar dan munculnya variasi tarif tenaga kerja biasanya disebabkan oleh tarif upah rata-rata digunakan sebagai tarif standar. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki keahlian dan gajinya lebih tinggi, lebih banyak digunakan untuk tugas yang membutuhkan keahlian. Lebih sedikit lembur yang tidak diperkirakan juga dapat menyebabkan variasi tarif tenaga kerja. Nah, tanggung jawab atas variasi tarif tenaga kerja secara umum dibedakan pada para individu yang memutuskan bagaimana tenaga kerja akan digunakan. Slide selanjutnya yaitu analisis variasi tarif tenaga kerja. Nah, untuk tujuan ilustrasi, anggaplah suatu penyelidikan telah dilakukan meskipun variasi 5% sepertinya tidak dinilai signifikan. Nah, penyebab variasi telah ditemukan yaitu pengguna para operator mesin yang digaji lebih tinggi dan lebih ahli sebagai pengawas. Karena dua pengawas keluar tanpa pemberitahuan resmi, tindakan korektif adalah merekrut dan melatih dua pengawas baru. Slide selanjutnya yaitu variansi efisiensi tenaga kerja. Variansi efisiensi tenaga kerja atau labor efisiensi variance LEV, perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Dapat dirumuskan dengan LEV sama dengan AH dikali SR dikurangi SH dikali SR, atau dirumuskan dengan pemfaktoran LEV
sama dengan AH dikurangi SH dikali SR, yang dimana AH itu jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan dan SH itu jam aktual tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan. Lalu ada SR itu tarif upah standar per jam. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku, kawan-kawanku, dan kepada dosen yang kami banggakan. Tiba saatnya kita harus berpisah, dan saya ingatkan dan katakan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.